underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ini ada riset pengembangan mobil listrik oleh Putra Indonesia yang kelihatannya tidak didukung oleh pemerintah. Dan malah sekarang ini dilamar oleh Malaysia untuk mengembangkan mobil listrik itu. Gimana Om Bob menanggapi masalah ini? Memang ada seorang putra Indonesia yang brilian, namanya Ricky Elson. Dia telah bekerja dan lulusan sekolahan terkenal di Jepang. Dan waktu itu dia diminta kembali oleh Dahlan Iskan, waktu jadi Menteri BUMN, disuruh kembali ke Indonesia untuk mengembangkan kemampuannya dia di dalam menciptakan mobil listrik. Waktu itu mobil listrik itu diberi nama Selo dan belakangan diganti namanya kalau nggak salah menjadi Tosusi. Nah, anehnya mobil ini katanya tidak mendapat sertifikat lolos uji emisi dari pemerintah Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok industri mobil di Indonesia ini tiba-tiba meloncat ke mobil listrik? Ya, ini seperti kasusnya begini. Mengapa kemajuan seluler handphone di Indonesia itu lebih maju ketimbang Amerika? Lah, karena Amerika itu sudah terlanjur maju dengan telepon melalui VHF. Jadi kalau dia mau dirubah menjadi seluler, teknologi seluler seperti di Indonesia ini, dia akan membuang investasi yang sudah demikian besarnya di telepon menggunakan VHF. Nah, di Indonesia dulu karena VHF investasinya belum besar, katakanlah baru beberapa, tiba-tiba ada teknologi baru yang namanya seluler GSM ini yang dipakai. Karena satu kali investasi teknologinya udah melompat. Mobil juga demikian. Ya, menurut saya Dahlan Iskan kenapa memacu supaya ada penemuan atau memproduksi mobil listrik juga dengan konsep seperti ini. Coba kalau Indonesia sekarang mulai mengkreatifkan atau mulai memproduksi mobil dengan bahan bakar minyak lagi seperti mobil-mobil yang sekarang ini banyak ada, itu Indonesia akan jauh ketinggalan, kalah teknologinya. Ya, mana kita bisa menang kalau perusahaan-perusahaan luar negeri itu udah demikian lama memproduksi mesin dengan bahan bakar minyak. Oleh sebab itu ini adalah loncatan yang paling benar, yaitu kita bersaing dengan start yang sama. Mobil listrik sedang dikembangkan di luar negeri, Indonesia juga mengembangkan mobil listrik. Startnya bersama-sama. Nah, itu bisa jadi kita akan menang karena orang Indonesia terkenal sangat ulet dan kreatif. Ya, jadi kalau startnya berbarengan, siapa tahu kita bisa menang. Nah, sebetulnya memang ini harus didukung. Berapapun biayanya ya harus berani. Cuman salahnya di Indonesia ini kalau kita gagal dianggap korupsi, dianggap merugikan negara. Lah, ini menjadi ragu-ragu kan. Nah, sekarang saya dengar ini Mas Ricky Elson ini juga lagi susah. Mau riset siapa yang dukung nggak ada. Karena BUMN yang duitnya kaya-kaya itu atau lembaga-lembaga pemerintah yang social responsibility itu juga takut memberikan dana bantuannya karena bisa dianggap merugikan negara atau korupsi. Nah, ini kan jadi susah. Ya. Jadi sebetulnya kalau hal ini terjadi sangat kita sayangkan. Karena kalau kita startnya bareng, startnya berlomba dengan luar negeri itu dengan start yang bersama-sama, ya mestinya kita bisa menang. Dan kalau itu kita menang, Indonesia akan menghemat seberapa banyak bahan bakar sehingga ekonomi Indonesia itu akan lebih maju dengan pesat daripada seperti sekarang ini. Sungguh disesalkan kalau sampai mobil listrik ciptaan orang Indonesia ini malah nanti menjadi hak patennya orang luar negeri. Ya, kita hanya bisa membeli tapi tidak bisa memproduksi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, Anda bisa kirimkan SMS ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767.
underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om